Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Pena Aksara. Dan untuk kisah yang akan saya bagikan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Nasib Penyadap Karet. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kedebuk. Suara pintu lemari yang dibanting memenuhi ruangan sempit itu. Yanto dengan nafas terengah mengacak rambutnya yang kian menipis, belum membasahi dahinya. Di hadapannya, pakaian lusuh tampak seperti saksi bisu kemerosotan hidupnya. "Mas!" Lela istrinya muncul di ambang pintu, matanya yang sayu menyimpan gurat lelah dan cemas. "Mau pakai apa buat cari kerja? Yang layak sudah pada koyak." Yanto menoleh, sorot matanya kosong. "Kerja? Siapa yang mau terima orang tua bangka kayak aku, Lel? Pabrik sudah tutup, umur segini mau apa?" Lela mendekat menggenggam tangannya. Sentuhan itu hangat, tapi tidak mampu menghapus dinginnya ketakutan yang mencengkeram hatinya. "Jangan bicara begitu, Mas. Demi anak-anak kita harus usaha." "Usaha apa, Lel? Kontrakan nunggak 3 bulan, listrik mau diputus, beras tinggal sebungkus. Mau dikasih makan apa anak-anak?" Nada bicara Yanto meninggi, mencerminkan kepuasan yang merayapi. Tiba-tiba Rina si bungsu muncul dari balik kaki Lela. Mata bulatnya menatap Yanto polos dan penuh harap. "Ayah, Rina lapar." Yanto terdiam, kata-kata polos itu menghantamnya lebih keras dari tamparan. Yanto merasa gagal, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarganya sendiri. "Sabar ya, nak," bisik Yanto berjongkok dan memeluk Rina erat-erat. Dia berusaha menyembunyikan air mata yang mendesak keluar. "Ayah janji, ayah akan cari makan." Hari-hari berikutnya bagaikan mimpi buruk yang tidak berujung. Yanto menjelajahi setiap sudut kota, dari pabrik hingga warung, mencari pekerjaan. Akan tetapi pintu-pintu seolah tertutup rapat di hadapannya. Penolakan demi penolakan mengikis harapan yang tersisa. Suara tagihan menumpuk di meja. Pemilik kontrakan mulai menggedor pintu setiap hari. Lela berusaha membantu dengan menjahit baju tetangga, tapi hasilnya jauh dari cukup. Anak-anak mulai sering bertanya kapan mereka bisa makan enak lagi. Senja itu Yanto terduduk lesu di beranda rumahnya. Pikirannya buntu, hatinya remuk. Dia merasa tidak berguna menjadi beban bagi keluarganya sendiri. "Yanto!" Sebuah suara memanggilnya. Yanto mendongak dan melihat Pak Saleh, teman lamanya, berdiri di depan pagar. "Saleh, ada apa?" "Kudengar kau kena PHK." "Susah memang cari kerja sekarang." Yanto mengangguk, tidak sanggup berkata apa-apa. "Tapi aku punya tawaran," lanjut Saleh. "Maukah kau ikut denganku?" Yanto menatap Saleh, alisnya berkerut. "Tawaran apa?" "Menyadap karet di perkebunan di Lampung Selatan." Yanto terdiam. Lampung Selatan itu jauh sekali. Dia membayangkan harus meninggalkan keluarganya entah berapa lama. Akan tetapi kemudian ia teringat tatapan lapar Rina, tagihan yang menumpuk, dan tatapan cemas Lela. Ia tidak punya pilihan lain. "Lampung Selatan, itu kan jauh." "Memang jauh, tapi upahnya lumayan, cukup untuk menghidupi keluargamu selama beberapa bulan." Yanto terdiam menimbang-nimbang. Meninggalkan keluarga adalah pilihan yang berat, akan tetapi membiarkan mereka kelaparan adalah pilihan yang lebih buruk. "Baiklah, aku ikut," kata Yanto akhirnya, suaranya lirih. Keesokan paginya Yanto bersiap-siap. Lela membantunya mengepak pakaian seadanya ke dalam tas bututnya. Suasana di rumah terasa begitu berat. "Hati-hati di sana, Mas," bisik Lela. Air mata mulai mengenang di pelupuk matanya. "Jaga dirimu baik-baik." "Kau juga jaga diri baik-baik." Yanto memeluk Lela erat. "Jaga anak-anak, aku janji akan kukirimkan uang secepatnya." Anak-anaknya mengerumuninya.
Menangis dan memohon agar ia tidak pergi, Yanto mencium mereka satu persatu, berusaha menenangkan mereka dengan kata-kata manis. Ayah pergi kerja sebentar. Kalian harus jadi anak-anak baik. Jangan nakal, nanti ayah belikan mainan kalau sudah dapat uang. Kata Yanto suaranya tercekat. Dengan berat hati Yanto melepaskan pelukan anak-anaknya dan melangkah keluar rumah. Di depan Pak Saleh dan dua orang pria lain sudah menunggunya di atas sebuah mobil bak terbuka. Perjalanan ke Lampung Selatan terasa panjang dan melelahkan. Jalanan yang mereka lalui semakin lama semakin rusak dan berdebu. Pemandangan di luar jendela didominasi oleh hamparan sawah dan perkebunan kelapa sawit yang membentang luas. Yanto duduk termenung di belakang mobil. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai macam perasaan. Ia merasa sedih karena harus meninggalkan keluarganya, tapi juga merasa sedikit lega karena akhirnya memiliki harapan. Matahari mulai meredup ketika mereka tiba di sebuah desa terpencil di perbatasan Lampung Selatan. Desa itu tampak sunyi dan sepi. Jauh dari hiruk-pikuk kota, rumah-rumah penduduk terlihat sederhana dan terbuat dari kayu. Kita sudah sampai, kata Pak Saleh menghentikan mobil di tengah desa. Yanto dan rekan-rekannya turun dari mobil dan mengamati sekeliling. Udara terasa lembab dan pengap. Suara jangkrik dan binatang malam lainnya memecah kesunyian. Di mana perkebunan karetnya? Tanya Yanto merasa tidak sabar. Tidak jauh dari sini, jawab Saleh menuju ke arah hutan yang gelap dan lebat di ujung desa. Kita harus berjalan kaki sedikit. Yanto merasa ada sesuatu yang aneh dengan desa ini. Suasananya terasa begitu tidak enak dan mencekam. Tatapan penduduk desa yang melihat mereka juga terasa begitu dingin dan asing, seolah mereka adalah orang asing yang tidak diinginkan di tempat itu. Semoga saja perasaanku ini salah, batin Yanto merasakan firasat buruk yang mulai menghantuinya. Yanto kembali menoleh ke kanan dan ke kiri. Tatapan semua orang menusuk. Yanto berusaha tersenyum dan menyapa, tapi tidak ada yang merespon. Yanto akhirnya memutuskan untuk fokus mendengarkan instruksi dari Pak Saleh. Kaki Yanto terasa kaku setelah berjam-jam menempuh perjalanan. Udara desa menyambut dengan kedinginan yang menusuk tulang. Ayo Yan, jangan bengong saja. Suara Pak Saleh membuyarkan lamunan Yanto. Perkebunan tidak jauh dari sini, kita jalan kaki. Yanto mengangguk meskipun hatinya masih ragu. Dia mengikuti Pak Saleh dan dua rekannya berjalan menyusuri jalan setapak yang semakin lama semakin sempit dan gelap. Di kanan kiri rumah-rumah penduduk tampak sunyi, seolah tidak berpenghuni. Sepi sekali desa ini, celetuk Reno, salah seorang rekan Yanto. Seperti desa mati. Memang begini keadaannya, jawab Pak Saleh tanpa menoleh. Penduduknya sedikit, kebanyakan petani. Tapi kenapa tidak ada orang sama sekali? Tanya Yanto merasa semakin tidak nyaman. Mungkin mereka sedang di ladang atau di kebun, jawab Pak Saleh singkat. Mereka terus berjalan memasuki hutan yang semakin lebat dan gelap. Suara serangga dan binatang malam semakin nyaring, memecah kesunyian. Yanto merasakan bulu kuduknya berdiri. Pak Saleh, apa benar perkebunannya di sini? Tanya Yanto ragu. Kenapa jalannya seperti tidak berujung? Sabar Yan, sebentar lagi sampai, jawab Pak Saleh tetap tenang. Kau ini penakut sekali. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya tiba di sebuah gerbang kayu yang reot. Di balik gerbang terbentanglah hamparan perkebunan karet yang sangat luas. Pohon-pohon karet berbaris rapi, menjulang tinggi ke langit. Selamat datang di perkebunan karet sumber rezeki, kata Pak Saleh membentangkan tangannya. Disinilah kita akan mencari rezeki. Yanto mengamati sekeliling dengan tatapan waspada. Suasana perkebunan terasa aneh, sepi, sunyi dan mencekam. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Mana orang-orangnya Pak Saleh? Kenapa sepi sekali? Tanya Yanto. Mereka sudah mulai bekerja dari pagi. Mungkin mereka sedang istirahat sekarang. Istirahat di mana? Tidak ada gubuk atau tempat berteduh sama sekali, balas Yanto curiga. Sudahlah Yan, jangan banyak tanya. Lebih baik kita cari tempat untuk beristirahat, kata Pak Saleh mulai kesal. Mereka berjalan lebih dalam ke perkebunan, mencari tempat yang layak untuk bermalam. Akhirnya mereka menemukan sebuah gubuk kecil yang terbuat dari bambu dan beratap daun rumbia. Gubuk itu tampak reot dan tidak terawat. Di sini saja kita menginap. Lumayan untuk berteduh dari hujan dan angin.
Yanto mengangguk meskipun ia merasa tidak nyaman dengan gubuk itu. Yanto merasa seperti ada yang mengawasi mereka dari kegelapan. Keesokan harinya Yanto mulai bekerja sebagai penyadap karet. Dia diajari oleh Pak Saleh cara menyadap karet yang benar. Pekerjaan itu ternyata tidak mudah. Yanto harus berhati-hati agar tidak melukai pohon karet. "Begini caranya, Yan," kata Pak Saleh sambil menunjukkan cara mengiris kulit pohon karet dengan pisau khusus. "Kau harus irisan tipis-tipis. Jangan terlalu dalam." Yanto mencoba mengikuti arahan Pak Saleh, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Irisannya terlalu tebal atau terlalu tipis. Getah karet yang keluar pun tidak sebanyak yang diharapkan. "Kau harus lebih sabar dan teliti. Pekerjaan ini membutuhkan ketekunan," kata Pak Saleh mengingatkan. Yanto terus berusaha. Meskipun tangannya terasa sakit dan pegel, dia ingin membuktikan kepada Pak Saleh bahwa ia bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik. Seiring berjalannya waktu, Yanto mulai terbiasa dengan pekerjaan menyadap karet. Ia sudah bisa mengiris kulit pohon karet dengan lebih baik dan menghasilkan getah karet yang lebih banyak. Setiap hari Yanto bangun pagi-pagi buta dan pergi ke perkebunan. Ia bekerja hingga sore hari, mengumpulkan getah karet ke dalam ember. Pekerjaan itu sangat melelahkan, tapi Yanto tidak menyerah. Ia ingat keluarganya yang menunggunya di rumah. Namun seiring berjalannya waktu, Yanto mulai merasakan keanehan di perkebunan itu. Waktu terasa berjalan lambat, seolah hari tidak pernah berganti. Suara-suara aneh sering terdengar di malam hari, seperti suara orang menangis atau tertawa. "Kau dengar suara itu, Yan?" tanya Reno suatu malam saat mereka sedang beristirahat di gubuk. "Suara apa?" Yanto pura-pura tidak tahu. "Seperti orang menangis. Aku jadi takut," jawab Reno merinding. "Itu hanya suara binatang malam," kata Yanto berusaha menenangkan Reno. "Jangan percaya yang aneh-aneh." Namun dalam hatinya Yanto juga merasa takut. Ia juga mendengar suara-suara aneh itu. Ia merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres di perkebunan ini. Selain suara-suara aneh, Yanto juga sering melihat penampakan aneh. Ia sering melihat sosok-sosok bayangan yang melintas di antara pohon-pohon karet. Sosok-sosok itu tampak seperti manusia, tetapi wajah mereka tidak jelas. "Kau lihat itu, Yan?" tanya Tarjo, rekan Yanto yang lain, suatu sore saat mereka sedang bekerja. "Lihat apa?" tanya Yanto pura-pura tidak tahu. "Itu, di antara pohon-pohon itu," jawab Tarjo, menunjuk ke arah sekelompok pohon karet yang rimbun. "Seperti ada orang berdiri di sana." Yanto melihat ke arah yang ditunjuk Tarjo. Ia melihat ada sosok bayangan berdiri di antara pohon-pohon itu. Sosok itu tampak seperti seorang wanita mengenakan pakaian putih panjang. "Itu hanya ilusi," kata Yanto berusaha meyakinkan dirinya sendiri. "Mungkin kau terlalu lelah." Namun dalam hatinya Yanto merasa sangat takut. Ia yakin bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Ia benar-benar melihat sosok itu. Kejadian-kejadian aneh itu membuat Yanto semakin tidak nyaman berada di perkebunan karet itu. Ia ingin segera pulang dan bertemu dengan keluarganya. Pada suatu malam, Yanto tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai macam pikiran aneh. Ia merasa seperti ada yang mengawasi dirinya dari kegelapan. Tiba-tiba ia mendengar suara ketukan di pintu gubuknya. Tok, tok, tok. Yanto terlonjak kaget. Jantungnya berdegup kencang. Ia takut untuk membuka pintu. "Siapa itu?" tanya Yanto dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya suara ketukan yang terus berlanjut. Tok, tok, tok. Dengan memberanikan diri, Yanto bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan menuju pintu. Ia membuka pintu perlahan-lahan. Di depan pintu berdiri seorang wanita. Wanita itu mengenakan pakaian putih panjang, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Yanto terkejut bukan main. Ia mengenal wanita itu. Ia adalah sosok yang sering ia lihat di antara pohon-pohon karet. "Siapa kau?" tanya Yanto dengan suara gemetar. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Yanto dengan tatapan kosong. Tiba-tiba wanita itu mengulurkan tangannya ke arah Yanto. Tangannya dingin dan pucat. Yanto refleks mundur, menjauhi wanita itu. Ia merasa sangat takut. "Jangan mendekat." Wanita itu terus mendekat meskipun Yanto sudah memintanya untuk berhenti. Yanto kebingungan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia ingin berteriak minta tolong, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba wanita itu meraih tangan Yanto. Yanto meronta-ronta, berusaha melepaskan diri, namun cengkeraman wanita itu sangat kuat.
Wanita itu menarik Yanto keluar dari gubuk. Yanto berusaha melawan, tetapi tenaganya tidak sebanding dengan tenaga wanita itu. Wanita itu membawa Yanto ke tengah perkebunan karet. Yanto melihat sekeliling, suasana perkebunan tampak lebih gelap dan menakutkan dari biasanya. Wanita itu berhenti di depan sebuah pohon karet yang besar dan tinggi. Pohon itu tampak berbeda dari pohon-pohon karet lainnya. Pohon itu tampak lebih tua dan angker. Wanita itu mendorong Yanto hingga tubuhnya menempel di pohon karet itu. Yanto meronta-ronta, berusaha melepaskan diri, namun ia tidak bisa bergerak. Tiba-tiba wanita itu mengeluarkan sebuah pisau dari balik pakaiannya. Pisau itu tampak tajam dan berkilauan. Yanto membelalakan matanya. Ia tahu apa yang akan dilakukan wanita itu. Wanita itu akan membunuhnya. "Jangan!" teriak Yanto dengan suara parau. "Jangan bunuh aku!" Wanita itu tidak menghiraukan teriakan Yanto. Ia mengangkat pisaunya tinggi-tinggi dan bersiap untuk menusuk Yanto. Yanto menutup matanya. Ia pasrah dengan nasibnya. Ia tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Yanto, bangun!" Sebuah suara mengguncang kesadarannya. Yanto terkesiap, matanya terbuka lebar. Dia mendapati Reno mengguncang tubuhnya dengan panik. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. "Ada apa, Ren?" tanya Yanto, suaranya bergetar. "Kau berteriak-teriak dalam tidurmu," jawab Reno masih dengan nada panik, "seperti sedang dikejar setan." Yanto mengusap wajahnya yang basah. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi. Bayangan wanita berpakaian putih dengan pisau di tangannya kembali menghantui benaknya. Aku mimpi buruk," kata Yanto berusaha menenangkan diri. "Hanya mimpi." "Mimpi apa sampai segitunya?" tanya Tarjo yang juga terbangun karena teriakan Yanto. "Sudahlah, tidak penting. Lebih baik kita tidur lagi," jawab Yanto enggan menceritakan mimpinya. Meskipun berusaha untuk tidur, Yanto tidak bisa memejamkan matanya. Ia terus memikirkan mimpinya. Yanto merasa mimpi itu bukan hanya sekedar bunga tidur. Dia merasa mimpi itu adalah sebuah pertanda. Pagi itu suasana perkebunan terasa berbeda dari biasanya. Udara terasa lebih dingin dan mencekam. Kabut tebal menyelimuti pepohonan karet, membuat pemandangan terlihat suram dan menakutkan. "Dingin sekali hari ini," kata Tarjo menggigil, "seperti mau hujan." "Semoga saja tidak hujan. Kalau hujan kita tidak bisa bekerja," jawab Yanto. Mereka mulai bekerja seperti biasa, menyadap karet dari pohon ke pohon. Namun Yanto tidak bisa fokus pada pekerjaannya. Pikirannya masih dipenuhi dengan mimpi buruknya. Dia terus merasa ada yang mengawasi dirinya dari kegelapan. Siang itu saat mereka sedang beristirahat, Reno tiba-tiba mengeluh sakit. "Aduh, perutku sakit sekali. Mungkin aku salah makan," kata Reno memegangi perutnya. "Kau makan apa kemarin?" tanya Yanto. "Aku hanya makan nasi dan ikan asin. Tidak ada yang aneh." "Mungkin kau masuk angin. Coba kau minum air jahe," kata Tarjo. Reno meminum air jahe yang diberikan Tarjo, tapi sakit perutnya tidak kunjung reda. Dia terus mengerang kesakitan. "Sepertinya sakitmu cukup parah, Ren. Sebaiknya kita bawa kau ke dokter," kata Yanto khawatir. "Tidak usah, aku hanya butuh istirahat." Namun kondisi Reno semakin memburuk. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya menggigil, dan keringat dingin terus membasahi tubuhnya. "Kita harus bawa dia ke dokter sekarang. Kalau tidak, bisa gawat." Yanto dan Tarjo membawa Reno menuju desa terdekat. Mereka berjalan dengan susah payah, karena Reno tidak bisa berjalan sendiri. Sesampainya di desa, mereka mencari dokter atau mantri kesehatan, namun mereka tidak menemukan seorang pun. Desa itu tampak sepi dan tidak berpenghuni. "Kemana semua orang?" tanya Yanto bingung. "Kenapa desa ini seperti hantu?" "Aku tidak tahu," jawab Tarjo menggelengkan kepalanya. "Mungkin mereka sedang pergi ke kota." Karena tidak menemukan dokter atau mantri kesehatan, Yanto dan Tarjo memutuskan untuk membawa Reno kembali ke gubuk di perkebunan. Mereka berharap Reno bisa sembuh setelah beristirahat. Namun harapan mereka sia-sia. Kondisi Reno semakin memburuk. Dia terus mengerang kesakitan dan meracau tidak jelas. Tolong aku," rintih Reno dengan suara lemah. "Ada yang ingin membunuhku." Yanto dan Tarjo berusaha menenangkan Reno, tapi mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka merasa tidak berdaya. Malam itu Yanto tidak bisa tidur.
dia terus memikirkan kondisi Reno. Yanto merasa ada sesuatu yang aneh dengan penyakit Reno. Yanto merasa penyakit Reno bukan penyakit biasa. Yanto memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia keluar dari gubuk dan berjalan menuju desa. Yanto ingin bertanya kepada penduduk desa tentang penyakit Reno. Sesampainya di desa, Yanto melihat ada beberapa orang yang sedang berkumpul di depan sebuah rumah. Dia mendekati mereka dan bertanya tentang penyakit Reno. "Maaf Pak Bu, saya mau bertanya. Apa ada dokter atau mantri kesehatan di desa ini?" Orang-orang itu menatap Yanto dengan tatapan curiga. Mereka tidak menjawab pertanyaan Yanto. "Kami tidak tahu apa-apa. Sebaiknya kau pergi dari sini," kata salah seorang dari mereka dengan ketus. "Tapi Pak, teman saya sedang sakit parah. Saya mohon bantuannya," kata Yanto memohon. "Kami tidak bisa membantu. Sebaiknya kau pergi sebelum terjadi sesuatu yang buruk," jawab orang itu dengan nada dingin. Yanto merasa heran dengan sikap orang-orang itu. Dia merasa mereka menyembunyikan sesuatu. Yanto yakin mereka tahu sesuatu tentang penyakit Reno. "Apa yang kalian sembunyikan?" tanya Yanto dengan nada curiga. "Kenapa kalian tidak mau membantu kami?" Orang-orang itu semakin terlihat gelisah. Mereka saling berpandangan satu sama lain. "Sebaiknya kau pergi dari sini sekarang juga. Kalau tidak, kau akan menyesal," kata salah seorang dari mereka dengan nada mengancam. Yanto merasa takut dengan ancaman itu. Dia akhirnya memutuskan untuk pergi dari desa. Dia tahu tidak akan mendapatkan jawaban apapun dari orang-orang itu. Saat Yanto berjalan kembali ke perkebunan, ia mendengar suara orang berbicara. Yanto berhenti dan menguping pembicaraan itu. "Apa yang harus kita lakukan dengan orang asing itu?" tanya salah seorang dari mereka. "Kita harus menyingkirkan mereka. Mereka sudah tahu terlalu banyak." "Tapi bagaimana caranya?" tanya orang yang pertama. "Kita akan menggunakan cara yang sama seperti dulu. Kita akan membuat mereka menghilang." Yanto terkejut mendengar pembicaraan itu. Dia menyadari bahwa ia dan rekan-rekannya berada dalam bahaya. Orang-orang desa itu ingin membunuh mereka. Yanto segera berlari kembali ke perkebunan. Dia ingin memperingatkan Reno dan Tarjo tentang bahaya yang mengintai mereka. Sesampainya di gubuk, Yanto melihat Reno sedang terbaring lemas di tempat tidur. Tarjo sedang duduk di sampingnya menjaganya. "Tarjo, kita dalam bahaya. Orang-orang desa ini ingin membunuh kita." "Apa maksudmu?" tanya Tarjo bingung. Yanto menceritakan semua yang dia dengar di desa. Tarjo terkejut mendengar cerita Yanto. "Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Kita tidak bisa tinggal lebih lama lagi di tempat ini," kata Tarjo. "Tapi Reno sedang sakit parah. Kita tidak bisa meninggalkannya," kata Yanto. "Kita tidak punya pilihan lain. Kalau kita tetap tinggal di sini, kita semua akan mati." Yanto terdiam. Dia tahu Tarjo benar. Mereka harus pergi dari perkebunan itu secepatnya. Mereka memapa Reno keluar dari gubuk. Mereka berjalan menuju jalan utama, berharap ada kendaraan yang lewat. Namun saat mereka berjalan, mereka melihat sekelompok orang datang menghampiri mereka. Orang-orang itu membawa obor dan senjata tajam. "Itu mereka, kita harus lari." Yanto dan Tarjo berlari sekuat tenaga, berusaha menghindari kejaran orang-orang itu. Mereka berlari melewati pepohonan karet, melewati semak belukar, dan melewati sungai kecil. Namun orang-orang itu terus mengejar mereka. Mereka semakin dekat dan semakin dekat. Tiba-tiba Reno terjatuh. Dia tidak bisa berlari lagi. "Tinggalkan aku. Selamatkan diri kalian sendiri," kata Reno dengan suara lemah. "Tidak, kami tidak akan meninggalkanmu," seru Yanto. "Pergi. Kalau kalian tidak pergi, kita semua akan mati." Yanto dan Tarjo terdiam. Mereka tahu Reno benar. Mereka harus pergi untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Dengan berat hati, Yanto dan Tarjo meninggalkan Reno di tengah kegelapan malam. Mereka berlari sekuat tenaga, berharap bisa lolos dari kejaran orang-orang desa yang semakin mendekat. Suara teriakan dan obor yang menyala menjadi mimpi buruk yang akan terus menghantui mereka. Brak! Tarjo tersandung akar pohon, jatuh tersungkur ke tanah, nafasnya memburu, dadanya sesak. Yanto segera membantunya berdiri. "Kau tidak apa-apa, Jo?" tanya Yanto khawatir. Aku tidak kuat lagi, Yan. Kakiku sakit sekali. Kita harus berlari lagi, Jo. Kalau kita berhenti, mereka akan menangkap kita," kata Yanto menyemangati. "Tapi kemana kita harus lari? Kita tidak tahu jalan," tanya Tarjo putus asa. Yanto melihat sekeliling. Mereka berada di tengah hutan karet yang gelap dan menakutkan.
Pohon-pohon karet menjulang tinggi ke langit, menghalangi cahaya bulan. Suara binatang malam terdengar nyaring menambah suasana mencekam. Kita harus mencari jalan keluar dari hutan ini. Kita tidak boleh menyerah. Mereka terus berlari menyusuri jalan setapak yang semakin lama semakin sempit dan terjal. Sesekali mereka mendengar suara teriakan dan langkah kaki di kejauhan. Mereka tahu orang-orang desa masih mengejar mereka. Tiba-tiba mereka melihat cahaya di kejauhan. "Itu apa, Yan?" tanya Tarjo menunjuk ke arah cahaya itu. "Aku tidak tahu, tapi kita harus memeriksanya. Mungkin itu jalan keluar dari hutan ini." Mereka berjalan menuju cahaya itu dengan hati-hati. Semakin dekat mereka, semakin jelas terlihat bahwa cahaya itu berasal dari sebuah gubuk kecil. "Ada orang di sana. Kita harus hati-hati." Mereka mendekati gubuk itu dengan perlahan. Yanto mengintip dari balik dinding gubuk. Ia melihat seorang pria tua sedang duduk di depan perapian. "Siapa dia?" "Aku tidak tahu. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Kita harus meminta bantuannya." Yanto mengetuk pintu gubuk itu. Pria itu menoleh ke arah pintu. Dia melihat Yanto dan Tarjo dengan tatapan curiga. "Siapa kalian?" tanya pria tua itu dengan suara serak. "Kami orang asing. Kami tersesat di hutan ini. Bisakah Anda membantu kami?" Pria tua itu terdiam sejenak, kemudian ia membuka pintu gubuknya. "Masuklah. Kalian pasti kedinginan dan kelaparan." Yanto dan Tarjo masuk ke dalam gubuk itu. Gubuk itu kecil dan sederhana, tetapi terasa hangat dan nyaman. "Siapa namamu?" "Nama saya Yanto, dan ini teman saya Tarjo." "Nama saya Basuro. Saya tinggal di gubuk ini sendirian." "Mbah, kami sedang dalam bahaya. Kami dikejar oleh orang-orang desa." "Kenapa mereka mengejar kalian?" tanya Basuro. Yanto menceritakan semua kejadian yang mereka alami di perkebunan karet. Basuro mendengarkan cerita Yanto dengan seksama. "Desa ini memang desa yang aneh," kata Basuro setelah Yanto selesai bercerita. "Desa ini dihuni oleh orang-orang yang tidak suka dengan orang asing." "Apa yang harus kami lakukan, Mbah?" tanya Yanto putus asa. "Bagaimana caranya kami bisa keluar dari hutan ini?" "Aku akan membantu kalian. Aku tahu jalan rahasia yang bisa membawa kalian keluar dari hutan ini." "Benarkah, Mbah?" tanya Yanto senang. "Tapi kalian harus berjanji satu hal. Kalian tidak boleh memberitahukan jalan rahasia ini kepada siapapun." "Kami berjanji, Mbah," jawab Yanto dan Tarjo serentak. Basuro tersenyum. Dia mengambil sebuah tongkat dari sudut gubuk dan berdiri. "Ayo, ikut aku. Kita harus pergi sekarang juga," kata Basuro. Yanto dan Tarjo mengikuti Basuro keluar dari gubuk. Mereka berjalan menyusuri hutan dengan hati-hati. Basuro berjalan di depan, memandu mereka melewati jalan yang gelap dan berliku. Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di sebuah gua kecil. "Inilah jalan rahasia yang aku maksud. Masuklah ke dalam gua ini. Gua ini akan membawa kalian keluar dari hutan." Yanto dan Tarjo ragu-ragu. Gua itu tampak gelap dan menakutkan. "Jangan takut, aku akan menemani kalian sampai ke ujung gua," kata Basuro menyemangati. Yanto dan Tarjo masuk ke dalam gua itu. Basuro mengikuti mereka dari belakang. Gua itu semakin lama semakin gelap dan sempit. Mereka harus berjalan membungkuk agar tidak terbentur dinding gua. Tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh di kejauhan. "Suara apa itu, Mbah?" tanya Tarjo takut. "Itu suara air terjun," jawab Basuro. "Kita sudah dekat dengan ujung gua." Mereka terus berjalan, mengikuti suara gemuruh air terjun. Semakin dekat mereka, semakin keras suara gemuruh itu. Akhirnya mereka tiba di ujung gua. Di depan mereka terhamparlah pemandangan yang indah. Mereka melihat air terjun yang tinggi dan deras jatuh ke dalam sebuah danau yang jernih. "Kita berhasil. Kita keluar dari hutan ini." "Jangan senang dulu. Perjalanan kita belum selesai. Kita masih harus menyeberangi danau itu." "Bagaimana caranya kita menyeberangi danau ini, Mbah?" tanya Tarjo. "Kita tidak punya perahu." "Aku punya cara," jawab Basuro. Ia mengeluarkan sebuah tali dari tasnya. "Aku akan membuat jembatan tali untuk menyeberangi danau ini." Basuro mengikatkan ujung tali ke sebuah pohon di tepi danau. Kemudian ia melemparkan ujung tali yang lain ke seberang danau. Tarjo menangkap ujung tali itu dan mengikatnya ke sebuah pohon di sana. "Sekarang kalian bisa menyeberangi danau itu," kata Basuro. "Hati-hati, talinya licin." Yanto dan Tarjo menyeberangi danau itu dengan hati-hati. Mereka berpegangan erat pada tali.
agar tidak terjatuh ke dalam air. Akhirnya mereka berhasil menyeberangi danau itu dengan selamat. Mereka berterima kasih kepada Mbah Suro atas bantuannya. "Terima kasih banyak, Mbah. Anda telah menyelamatkan nyawa kami," kata Yanto. "Sama-sama. Sekarang kalian bisa pergi dari sini. Jangan pernah kembali ke desa ini lagi." Yanto dan Tarjo mengangguk. Mereka berpamitan kepada Mbah Suro dan berjalan pergi. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak menjauhi desa yang menakutkan itu. Mereka tidak tahu kemana mereka harus pergi, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus menjauh sejauh mungkin dari tempat terkutuk itu. Namun takdir berkata lain. Saat mereka berjalan, tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki di belakang mereka. Mereka menoleh dan melihat sekelompok orang berlari mengejar mereka. "Itu mereka. Mereka masih mengejar kita," seru Tarjo panik. Yanto dan Tarjo berlari sekuat tenaga berusaha menghindari kejaran orang-orang itu, namun mereka sudah kelelahan dan terluka. Mereka tidak bisa berlari lebih cepat lagi. Orang-orang itu semakin mendekat dan semakin dekat. Mereka berhasil mengejar Yanto dan Tarjo. "Kalian tidak akan bisa lari dari kami," kata salah seorang dari mereka dengan nada mengancam. "Kalian akan mati di sini." Orang-orang itu menyerang Yanto dan Tarjo dengan senjata tajam. Yanto dan Tarjo berusaha melawan, tapi mereka kalah jumlah. Mereka tidak bisa mengalahkan orang-orang itu. Tarjo terkena sabetan parang di dadanya. Ia jatuh tersungkur ke tanah, mengerang kesakitan. "Tarjo!" seru Yanto panik. Yanto berusaha membantu Tarjo, tetapi ia juga diserang oleh orang-orang itu. Ia terkena pukulan kayu di kepalanya. Ia jatuh pingsan. Saat Yanto sadar, ia mendapati dirinya terikat di sebuah pohon. Ia melihat Tarjo tergeletak tidak bernyawa di dekatnya. "Tarjo!" Orang-orang itu tertawa melihat penderitaan Yanto. "Kau akan menyusul temanmu. Kau akan mati di sini," kata salah seorang dari mereka. Orang itu mengangkat parangnya tinggi-tinggi, bersiap untuk menebas Yanto. Yanto menutup matanya, pasrah dengan nasibnya. Ia tahu bahwa ajalnya sudah dekat, namun tiba-tiba terdengar suara teriakan keras. "Hentikan!" Orang-orang itu menoleh dan melihat seorang pria berpakaian putih berdiri di depan mereka. Pria itu tampak marah dan berwibawa. "Siapa kau?" tanya salah seorang dari mereka. "Aku adalah penjaga hutan ini. Aku tidak akan membiarkan kalian membunuh orang tidak bersalah." Pria itu menyerang orang-orang itu dengan kekuatannya. Orang-orang itu ketakutan dan melarikan diri. Pria itu mendekati Yanto dan melepaskan ikatannya. "Kau tidak apa-apa." Yanto mengangguk lemah. "Aku akan membawamu ke tempat yang aman. Kau akan sembuh di sana." Pria itu membawa Yanto ke sebuah tempat yang tersembunyi di dalam hutan. Di sana Yanto dirawat dan diobati. Ia berangsur-angsur pulih dari lukanya. Samar-samar Yanto mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Matanya perlahan terbuka. Ia melihat seorang pria berjubah putih dengan wajah teduh di sampingnya. "Kau sudah sadar, Nak?" Yanto mencoba bangun, namun tubuhnya terasa sakit dan lemah. Ia melihat sekeliling. Ia berada di sebuah gubuk kecil yang sederhana. "Di mana aku?" "Kau berada di tempat yang aman. Aku menemukanmu tergeletak di hutan dengan luka parah. Aku membawamu ke sini untuk dirawat." "Siapa Anda?" "Aku seorang ustadz. Aku sedang melakukan perjalanan spiritual di hutan ini." Yanto teringat kejadian mengerikan yang dialaminya. Dia teringat Tarjo yang tewas di hadapannya. Air mata menetes dari sudut matanya. "Temanku, dia meninggal." "Aku tahu. Aku turut berduka cita atas kehilanganmu. Tapi kau harus kuat. Kau harus melanjutkan hidupmu." Yanto menggelengkan kepala. "Aku tidak bisa, Ustadz. Aku tidak bisa melupakan kejadian ini. Aku selalu dihantui oleh bayangan mereka." "Aku mengerti. Kau telah mengalami trauma yang mendalam. Akan tetapi kau harus ingat, Nak. Kau tidak sendirian. Ada Tuhan yang selalu bersamamu." Ustadz itu menjelaskan kepada Yanto bahwa ia telah masuk ke dalam desa gaib yang tidak ada di peta. Desa itu dihuni oleh orang-orang yang telah tersesat di jalan Tuhan. Mereka hidup dalam kegelapan dan kesesatan. Kau selamat karena niatmu baik. Kau ingin mencari nafkah untuk keluargamu. Kau juga selalu berdoa kepada Tuhan, karena itulah Tuhan melindungimu dari kejahatan mereka." Yanto mendengarkan penjelasan Ustadz itu dengan seksama. Ia merasa sedikit lega mendengar bahwa ada alasan mengapa ia selamat dari maut. Setelah beberapa hari dirawat oleh Ustadz itu, kondisi Yanto semakin membaik. Ia sudah bisa berjalan dan berbicara dengan lancar. "Aku harus kembali ke keluargaku, Ustadz. Mereka pasti khawatir tentang aku. Aku akan mengantarmu ke desa terdekat.
kata Ustadz itu. Dari sana kau bisa naik bis ke kota tempat tinggalmu. Ustadz itu mengantar Yanto ke desa terdekat. Mereka berpamitan di sana. Yanto mengucapkan terima kasih kepada Ustadz itu atas bantuannya. Ingatlah nak, selalu berdoa kepada Tuhan dan berbuat baik kepada sesama. Dengan begitu kau akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Yanto mengangguk. Ia naik bis menuju kota tempat tinggalnya. Selama perjalanan ia terus memikirkan keluarganya. Ia tidak sabar untuk bertemu dengan mereka. Sesampainya di rumah, Yanto disambut dengan tangisan haru oleh istri dan anak-anaknya. Mereka memeluk Yanto erat-erat. Ayah, kami sangat khawatir tentangmu, kata Rina, anak bungsunya. Ayah tidak apa-apa, jawab Yanto sambil memeluk Rina erat. Ayah sudah kembali. Yanto menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada istrinya. Lela mendengarkan cerita Yanto dengan tatapan tidak percaya. Ya Tuhan, kau telah mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Aku bersyukur kau selamat. Aku juga bersyukur. Aku tidak tahu apa yang terjadi jika aku tidak bertemu dengan Ustadz itu. Setelah kejadian itu, Yanto mengalami trauma yang mendalam. Ia selalu dihantui oleh bayangan orang-orang desa tidak kasat mata dan kematian Tarjo. Ia tidak bisa tidur nyenyak dan sering terbangun karena mimpi buruk. Namun, Yanto berusaha untuk melupakan kejadian tersebut dan memulai hidup baru bersama keluarganya. Ia mencari pekerjaan baru dan berusaha memberikan yang terbaik bagi istri dan anak-anaknya. Seiring berjalannya waktu, trauma yang dialami Yanto mulai memudar. Ia mulai bisa berdamai dengan masa lalunya. Ia menyadari bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam kesedihan dan penyesalan. Yanto belajar dari pengalamannya. Ia menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ia juga menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Ia selalu berdoa agar ia dan keluarganya selalu dilindungi dari segala macam bahaya. Yanto juga mengajarkan kepada anak-anaknya tentang pentingnya berhati-hati dalam bergaul dengan orang lain. Ia mengingatkan mereka untuk selalu berbuat baik kepada sesama dan selalu berdoa kepada Tuhan. Hidup ini penuh dengan cobaan, tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus selalu berusaha dan berdoa kepada Tuhan. Dengan begitu, kita akan bisa melewati semua cobaan itu. Beberapa tahun kemudian, Yanto telah menjadi seorang pria yang bijaksana dan disegani. Dia berhasil membangun sebuah usaha kecil-kecilan yang cukup sukses. Ia juga menjadi seorang tokoh agama yang dihormati di lingkungannya. Yanto selalu bersyukur atas apa yang telah ia capai. Ia menyadari bahwa semua itu adalah berkah dari Tuhan. Ia juga berterima kasih kepada Ustadz yang telah menyelamatkan nyawanya. Yanto tidak pernah melupakan kejadian mengerikan yang dialaminya di perkebunan karet itu. Ia selalu menjadikannya sebagai pelajaran dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa hidup ini penuh dengan misteri dan bahaya. Karena itulah, kita harus selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan dan selalu berdoa kepada Tuhan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.